Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dengan saya Muammar Zaki dan rekan saya Martua Irsi akan membahas tentang analisis risiko K3 pada pekerjaan ground crew atau rigger yang merupakan bagian dari tugas besar mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan ini memiliki potensi bahaya karena para pekerja itu berinteraksi langsung dengan beban berat, beban pengangkutan, serta area kerja konstruksi itu sendiri. Ground crew atau rigger memiliki 6 tugas utama. Yang pertama adalah mempersiapkan area kerja. Yang kedua adalah berkomunikasi langsung dengan operator crane. Yang ketiga, menerima barang dari crane. Yang keempat, mereka juga bertugas menstabilkan dan memposisikan barang. Yang kelima, mereka bertugas melepas ringing, sekaligus yang terakhir yaitu adalah penataan material. Berikut adalah penilaian severity yang kami gunakan. Kami menggunakan skala 1-5, dengan nilai 1 merupakan label paling rendah dengan kategori cedera ringan, 2 sedang, 3 tinggi, 4 label kritis, dan 5 yang merupakan kategori fatal dengan kategori cedera cacat permanen atau bahkan kematian. Penilaian akut kami juga menggunakan skala 1-5 dengan nilai 1 yang merupakan kejadian rare atau jarang terjadi, nilai 2 yang merupakan kejadian unlikely atau kemungkinan terjadi, 3 dengan kejadian possibly atau yang mungkin dapat terjadi, nilai 4 untuk kejadian yang likely atau sering terjadi, dan 5 untuk kejadian yang almost certain atau sering terjadi. Berikut merupakan tabel kategori penilaian risiko kami. Berdasarkan hasil analisis risiko yang telah kami lakukan, Bukan beberapa potensi bahaya pada tas yang telah ada, terutama pada tas menerima material dari crane. Hal ini karena pada aktivitas ini, pekerja harus berada dekat dengan material yang sedang tergantung, sehingga terdapat potensi bahaya apabila lifting tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis risiko JSA kami tadi, risiko swing load ini memiliki nilai severity sebesar 5 dengan kategori fatal, karena apabila material ini menghantam pekerja tersebut akan mengalami cedera berat atau bahkan kehilangan nyawa. Risiko ini memiliki nilai likelihood sebesar 4 dengan kategori likely, artinya kejadian ini cukup mungkin terjadi pada proses lifting apabila kondisi kerja tidak dikendalikan. Selanjutnya, nilai risiko dihitung menggunakan rumus risk score sama dengan severity dikali likelihood dan didapati nilai sebanyak 20. Berdasarkan matriks risiko tadi, nilai 20 itu termasuk dalam kategori extreme risk, sehingga membutuhkan pengendalian segera sebelum pekerjaan dilakukan. Risiko ini juga termasuk dalam kategori mechanical hazard, karena sumber bahaya dari risiko ini berasal dari energi mekanik material yang digantung oleh crane. Nah, penyebab dari risiko ini itu macam-macam. Yang pertama, bisa jadi operator crane itu melakukan pergerakan terlalu cepat, sehingga beban mengalami perubahan arah secara tiba-tiba. Yang kedua, bisa jadi karena adanya pengaruh angin yang membuat pergerakan material jadi tidak terkendali. Selain itu, risiko ini juga diperparah apabila koordinasi antara operator crane dengan rigger itu kurang, yang menyebabkan pekerja bisa berada terlalu dekat dengan area jalur pergerakan beban itu sendiri. Pihak yang paling berisiko itu adalah ground crew atau rigger itu sendiri, karena mereka adalah orang yang paling dekat ketika material itu turun. Selain itu, operator crane juga dapat terdampak apabila terjadi kehilangan kontrol terhadap beban. Nah, selain mereka berdua, pekerja lain yang berada di area, terutama di area lifting itu juga memiliki risiko terkena ayunan material atau tertimpa apabila terjadi kegagalan pengangkutan. Apabila risiko ini tidak dikendalikan, maka kemungkinan buruk yang dapat terjadi adalah material tersebut menghantam pekerja. Karena material memiliki massa yang besar dan energi yang tinggi, kejadian tersebut itu dapat menyebabkan patah tulang, cedera kepala, kerusakan organ, atau bahkan kematian. Selain itu, material yang kehilangan kendali juga dapat jatuh dan menyebabkan kecelakaan berantai pada area kerja. Untuk mengurangi risiko swing load ini, dilakukan pengendalian berdasarkan hierarchy of control,
Yang pertama, eliminasi. Dilakukan dengan menghilangkan kondisi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Dalam kasus ini adalah menghentikan aktivitas lifting sama sekali ketika kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman itu seperti pada saat angin itu sedang kenceng-kencengnya, atau terdapat pekerja yang berada dalam zona ayunan bebas. Yang kedua adalah substitusi. Dilakukan dengan mengganti metode kerja dengan risiko tinggi menjadi risiko yang jauh lebih aman. Contohnya adalah mengganti metode pengendalian beban manual menggunakan tangan menjadi penggunaan alat bantu seperti tagline misalnya untuk mengarahkan pergerakan material dari jarak aman. Yang ketiga adalah engineering control. Dilakukan dengan pemberian pengendalian secara teknis pada area dan proses kerja. Contohnya adalah menggunakan tagline sebagai pengendali arah beban, memasang barrier, atau pembatas fisik pada lifting zone, serta membuat area eksklusif pengangkatan agar pekerja tidak berada pada jalur ayunan material. Selanjutnya adalah administrative control yang dilakukan melalui pengaturan prosedur kerja. Contohnya adalah membuat lifting plan sebelum pekerjaan dimulai, melakukan inspeksi crane, sling, dan hook, menerapkan komunikasi satu komando antara rigger dan operator, serta melakukan toolbox meeting sebelum aktivitas lifting dilakukan. Penggunaan APD merupakan perlindungan terakhir apabila bahaya itu masih terjadi. Semua pekerja itu wajib menggunakan safety helmet, safety shoes, safety vest, sarung tangan, dan perlindungan lain yang ada sesuai area kerja untuk mengurangi tingkat keparahan cedera. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis kerjaan menerima material dari crane itu memiliki risiko utama berupa swing load atau beban kerja yang tidak terkendali. Risiko ini sendiri memiliki nilai risiko sebanyak 20 dalam kategori ekstrim, yang artinya pekerjaan ini itu dapat menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian. Nah, oleh karena itu, hierarchy of control sangat diperlukan agar aktivitas lifting dapat dilakukan secara aman dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.